Saat ini KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi dana bansos di DPRD Jawa Timur. Beberapa anggota DPRD Jawa Timur telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai anggota DPRD Jawa Timur selama 10 tahun, bagaimana Anda bisa meyakinkan masyarakat Jember bahwa Anda tidak terlibat dan akan menjadi tersangka sebagaimana beberapa rekan Anda? Mungkin itu saja. Monggo silakan, Gusman. Waktu masih tersedia. Ya, saya berharap ini ada hal yang terbaik untuk masyarakat Jember sehingga lebih make sure untuk melakukan sesuatu pilihan-pilihan terbaik bagi masyarakat Jember. Karena jangan sampai beli kucing dalam karung dan itu menjadi hal yang merugikan untuk masyarakat Jember. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan terkait masalah birokrasi di Jember. Tapi tidak apa-apa, kalau memang mau saya jawab, saya akan jawab dengan baik, insya Allah. Saya ketika menghadapi masalah seperti itu, kita harus pasrahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dan saya pastikan ketika saya memimpin, saya tidak akan mengorbankan anak buah bisa dipenjara seperti yang terjadi kemarin. Dalam sejarah Jember, dari dulu sampai hari ini, belum pernah ada sekda aktif terlibat korupsi. Belum pernah ada sekda aktif masuk penjara. Maka saya pikir pemimpin yang baik yang tidak mengorbankan anak buahnya. Bagaimana anak buahnya tidak dikorbankan? Karena kita tahu sakip kita terendah se-Jawa Timur. IRB kita juara 35 dari 38. Mau berapa birokrasi lagi yang akan dihukumkan? Akhir-akhir ini ada 13 birokrasi kepala dinas yang diperiksa oleh aparat. Itu karena sakip dan IRB. Kemudian Pak, saya pastikan ketika kami memimpin, kami tidak akan ngutik-ngutik soal rel kereta api. Saya akan jaga Pak. Karena kalau nama saya clear and clean, tapi ada kawan saya yang terlibat korupsi rel kereta api yang jelas-jelas disebut tapi tidak akan saya tanyakan di tempat ini karena saya lebih muda. Saya harus menjunjung asas praduga tidak bersalah. Mohon maaf Pak Hendi, terima kasih. Ya, Baik, 2 menit waktu sudah digunakan. Harap tenang. Silakan. Harap tenang. Baik, harap tenang. Kita tidak akan melanjutkan acara ini bila ada kegaduhan di ruangan ini ya. Silakan langsung dijawab. 1 menit 30 detik. Tema ini sangat keren loh buat kita semua. Kita wajib mendengarkan semua karena ini urusan fulus, urusan uang negara. Tentunya taat hukum untuk kita semua. Ya saya Gus Wijon taat hukum banget, Pertanyaan saya sebenarnya ingin mengandung harapan Anda itu tidak akan terjerat dalam kasus ini. Sebagai eksekutif di Kabupaten Jember, saya ingin membantu Anda untuk mengawal dan merawat program-program bansos yang Anda usulkan untuk masyarakat Jember selama 10 tahun. Oleh sebab itu tolong tunjukkan di mana titik-titik program bansos tersebut agar kami bisa mengawal dan merawat bersama teman-teman jurnalis, kawan-kawan LSM, semua masyarakat tahu lokasinya di mana. Nanti saya akan bantu untuk itu. Maka karena ini saya yakin 10 tahun ada punya nilai duit yang cukup besar yang dilaksanakan Kabupaten Jember ini. Sehingga mari kita sama-sama materi kolusi nepotisme dan korupsi ini sangat penting kita simak bersama-sama saudaraku. Pegangannya adalah itu.
Kalau itu terjadi kepada diri siapapun juga, maka wajib kita koreksi dan wajib pada taat hukum. Karena apapun semuanya adalah kembali diri kita semuanya, diri kita masing-masing. Terima kasih. Baik. Baik, tentunya pertanyaan bisa disampaikan dalam waktu 1 menit ya. Dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih Pak Hendi, terima kasih. Pak Hendi hobi banget nyerang saya, enggak apa-apa Pak. Terima kasih. Tapi yang jelas Pak, saya mau nanya bahwa filosofi HAM yang Bapak pahami itu seperti apa Pak? Saya pengen itu saja. Terima kasih Pak, terima kasih. Waktu masih tersedia. Jika cukup kami menunggu waktu sampai habis. Menanyakan filosofi HAM. Filosofinya ini termasuk kita semua ini harus menghormati hak satu dengan yang lain di ruangan ini. Salah satunya itu adalah implementasinya. Bagaimana implementasi kita menghormati HAM, hak antara satu dengan yang lain. Kalau kita ngomong filosofi, kehidupan ini adalah penuh dengan satu keadilan, penuh dengan satu kesetaraan. Kita wajib membantu satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain. Tentunya kerangka hukumnya ada. Ini adalah hidup bernegara kita. Filosofi HAM dibentuk kemas dalam kerangka hukum. Sehingga satu dengan yang lain teman-teman sekalian, ada patron-patronnya. Jangan ini dilanggar, ini jadi langgar. Itu ada hak di situ. Ada hak perempuan. Perempuan harus kita lindungi di situ. Jangan nggak dilindungi saudaraku sekalian. Hak anak, hak lansia, mendapatkan pendidikan, mendapatkan tempat yang layak. Kita hormati mereka. Bahwa perempuan adalah segala-galanya buat kita semuanya. Bahwa kalau ibu, kita mempunyai ibu saudaraku sekalian. Orang tua kita, ibu kita harus kita hormati. Maka untuk filosofi kehidupan kita dalam HAM, bahwa menyangkut kehidupan total harus kita lakukan bersama-sama. Kita junjung tinggi mereka tentang hak dan kewajiban mereka. Perlindungan kepada mereka harus total kita berikan. Maka dari itu, saudaraku sekalian, kita semuanya wajib mulai menekuni dan belajar bagaimana hak yang sebenarnya filosofi HAM itu, sehingga kita semua wajib bisa menghormati satu dengan yang lain. Dan kebanggaan kita di Jember menjadi kondusif seperti ini karena Jember betul-betul menghormati hak satu dengan hak yang lainnya, dihormati secara kafah. Dan ini insya Allah ada di Hendy Guswiljon yang tetap tidak akan melukai hati siapapun juga, karena esensinya ini adalah untuk kita semuanya. Hidup hanya sekali dan kita wajib menghormatinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendi. Saya mohon maaf bahwa HAM itu istilah internasional. Istilah kita adalah hak konstitusional. Kalau Bapak tadi menyampaikan menggebu-gebu luar biasa Pak, saya apresiasi terkait HAM. Tapi kita perlu lihat data di Jember Pak. HAM itu hak konstitusional. Hak termasuk bagi para angkatan kerja, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Itu juga kita memenuhi HAM mereka. Hari ini pengangguran kita Pak tinggi, kemiskinan kita Pak tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding tahun 2019. Bahkan ketimpangan kita semakin tinggi Pak. Artinya itu saya pikir bahwa pemerintah Jember yang kemarin belum memenuhi dan menghormati hak asasi manusia rakyatnya. Saya apresiasi penghargaan yang Bapak terima, namun masyarakat Jember yang dibutuhkan adalah perutnya harus kenyang Pak, anaknya harus berpendidikan, orang keluarganya harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Maka saya berharap Pak, kami nanti memimpin bersama Pak Joko, saya pastikan kemiskinan akan turun, pengangguran turun, dan ketimpangan juga akan turun. Maka beri kesempatan kepada saya dan Pak Joko, caranya pilih nomor urut. Ya, waktu habis. Kondisi Bandara Noto Hadinegoro Jember terkesan tidak terurus secara baik. Hal ini tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga merugikan citra daerah.
Padahal semestinya bisa dioptimalkan yang berdampak pada perekonomian daerah. Pertanyaannya, bagaimana pendapat paslon dan apa kebijakan paslon terkait optimalisasi Bandara Noto Hadinegoro tersebut? Sudah siap? Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Bandara Noto Hadinegoro itu merupakan fasilitas transportasi yang diperlukan dan harus dipertahankan pemanfaatannya. Oleh sebab itu, kita wajib berkolaborasi antara KSP, sudah kami lakukan ya saat itu, dengan KSP, dengan Mantanas, Kementerian Perhubungan, BPN, dengan PTPN 1, juga dari Perum Angkasa Pura 1, dan juga dari teman-teman Provinsi Jawa Timur terkait tentang penyelesaian lahan. Penyelesaian lahan juga akan kita perlu pembangunan runway, juga kita pengembangan infrastruktur, bandara dan operasional lainnya. Dan strategi dan kebijakan yang kami lakukan adalah yang pertama adalah bagaimana kita menyelesaikan status lahannya. Lahan itu masih berproblem saat ini dan ini sudah mencapai status kesepahaman kita antara pemerintah Kabupaten Jember, provinsi dan juga dari PTPN. Juga mempersiapkan desain dan perizinan operasional bandara, juga setara nasional maupun internasional, juga mempersiapkan regulasi pengelolaan bandara, juga melalui peraturan Bupati, juga MOU bersama PTAP sehubungan dengan pengelolaan bandara, dan juga bekerjasama dengan vendor maskapai penyediaan angkutan udara. Jadi hasil saat ini, pengalihan status lahan sudah menemukan kesepahaman kami dengan para pihak dan direalisasikan insya Allah pada tahun 2025 ini. Pembangunan dan pemenuhan sarana prasarana sudah dapat dilakukan setelah alih status lahan itu selesai. Dan bandara ini, Jember banyak umroh, jamaah umroh, banyak jamaah haji tentunya, pemanjangan runway, pembebasan lahan, adanya pesawat berbadan lebar bisa sampai di Kabupaten Jember. Dan tentunya ini adalah potensi luar biasa untuk wisata perekonomian kita maupun mendongkrak semua investasi yang bisa masuk di Kabupaten Jember. Jadi artinya pemerintah Kabupaten Jember dan kita semua negeri kita ini harus komitmen, mempunyai semangat yang luar biasa untuk bagaimana mempertahankan bandara ini terus bisa eksis ke depan, bisa lebih baik dan lebih mensejahterakan masyarakat Jember dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendi yang saya hormati. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, tidak ada niat apa saya menanyakan ini, bahwa 4 tahun yang lalu ketika Bapak mau menyalonkan Bupati, Bapak pernah ada dalam visi misi Bapak yang dimasukkan dalam Perda RPJMD akan meningkatkan bandara yang dimiliki Jember. Kita tahu bahwa bandara Jember itu lebih dulu ada dibanding bandara Banyuwangi. Hari ini Pak, bandara Banyuwangi dari Jakarta sudah ada. Dari luar negeri bahkan sebulan yang lalu sudah dari Cina Pak. Kenapa Jember kok bisa seperti ini? Nah, karena bandara ini mati Pak, di Jember ini Pak mati ndak mati, hidup ndak hidup. Maka akhirnya investasi di Jember hari ini turun drastis Pak. Bahkan di data BPS bahwa investasi di sektor real tahun 2023 turun tajam 51,94%. Ini mengakibatkan lapangan pekerjaan tidak terbuka, pengangguran relatif tinggi, kemiskinan semakin tinggi dibanding era Ibu Faidah Pak. Maka saya berharap ke depan kalau kami diberi kesempatan, kami akan bersinergi dengan pemerintah pusat dan kami akan menghidupkan bandara flight dari Jakarta Jember atau Bali Jember. Makanya pilih nomor urut. Terima kasih, mohon maaf Pak Indi, mohon maaf. Pembebasan lahan itu tidak sederhana. Pembebasan lahan land acquisition itu tidak sederhana. Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani sudah menyampaikan tidak boleh ada lahan yang terkurangi dari milik pemerintah. Salah satunya di Bandara Noto Hadinegoro adalah lahan milik PTPN 1 Regional 5. Jadi itu harus ada ganti ruginya. Dan pemerintah Kabupaten Jember tentunya harus menyiapkan anggaran tersebut.
sedang operasional bandara kita ini adalah bandara yang bukan bandara yang sangat rentan terhadap kerugian yang kita lakukan apabila kita mengoperasikan secara maksimal. Maka harusnya bandara yang kita miliki adalah bandara perintis. Dan ini adalah bandara komersil. Maka dari itu kita harus bijak menyikapi uang rakyat ini, jangan dibikin main-main gitu. Jadi kita harus menginvestasikan yang jelas. Kalau kita anggar bisa membuat bandara jalan saja, rugi uangnya siapa? Yang naik siapa? Maka itu harus dihitung dengan cermat. Ada visibility study-nya, ada detail engineering desainnya, sehingga komplit berapa biaya yang kita lakukan, tepat sasaran, ada kembalian yang jelas. Maka dari itu tentunya periode kedua akan menjadi periode yang istimewa untuk Bandara Hadyadinegoro dan beroperasional kembali. Terima kasih.